malam pemirsa. Bagaimana akhir pekan Anda kali ini? Tentu saja menyenangkan dong. Dan pemirsa, kali ini saya Vivilia dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Seperti pada malam-malam sebelumnya pemirsa, kita akan bahas satu tokoh seorang sastrawan, yaitu mengenai Zawawi Imron, penyair celurit emas. Seperti apa nanti perbincangannya? Tentu saja saya saat ini tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber saya. Yang pertama ada Pak Heru Mugiarso, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak Vivi, selamat malam para pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Oke. Yang kedua ada Pak Didi MS. Seperti biasa kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Didi. Selamat malam Vivi dan selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Kabarnya hari ini bagaimana Pak? Sangat baik. Sangat Puji Tuhan, baik ya Pak. ya. Oke Pak Didi dan juga Pak Heru, kita akan bahas mengenai Zawawi Imron, penyair celurit emas. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu siapa sih Pak seorang Zawawi Imron nih Pak di kancah sastrawan Pak, dari Pak Heru terlebih dahulu mungkin. Iya Mbak Vivi, para pemirsa yang berbahagia, kita malam ini berbicara tentang Pak D. Zawawi Imron, seorang sastrawan, budayawan, dan seorang penyair yang berasal dari Madura. Ya. Kalau kita bicara soal Madura, kita pasti tidak akan lepas dari nama dua tokoh, yaitu pertama adalah Pak Abdul Hadi WM yang dulu pernah kita bahas. Sekarang kita bicara tentang Pak D. Zawawi Imron. Dia seorang penyair, lahir kalau tidak salah tahun 1946 di Sumeneb, Madura, gitu Madura. ya. 45. Ya, 45. 1 Januari. Oh, 45, ya. Seingat saya 45 atau 46 itu. Ya. Dan beliau ini sangat berprestasi, tapi uniknya beliau ini seorang otodidak, Mbak. Jadi secara riwayat pendidikan, beliau itu hanya lulus sekolah rakyat. Kemudian setelah itu beliau nyantri atau masuk pondok pesantren 1 tahun. Setelah itu beliau belajar sendiri, mengembangkan, termasuk juga belajar tentang sastra ini. Jadi beliau memang menjadi sesuatu yang sifatnya inspiratif bagi kita. Jadi bahwa ketika keterbatasan masuk sekolah formal itu menjadi suatu hambatan, ini sebetulnya tidak menjadi suatu rintangan bagi seorang untuk belajar gitu ya. Oke, otodidak ya Pak ya. Iya. Apakah tidak kesulitan Pak dalam belajar secara sendiri nih Pak, otodidak bagi beliau Pak? Ya, karena beliau ini produk dari generasi masa lalu, jadi berbeda dengan sekarang mungkin ya. Semangat belajarnya kan, kalau generasi masa lalu semangat belajarnya kan tinggi. Dia mau belajar dari baca koran, dari baca buku, kemudian pada waktu masuk pesantren dia bertanya kepada kiainya dan sebagainya, sehingga dia betul-betul menggunakan kehidupan ini sebagai guru. Ya. Saya pernah membaca dalam artikel di Horizon yang mengupas tentang beliau itu, dikatakan beliau itu adalah seorang penyair alam. Dalam arti penyair alam itu memang lahir dan tumbuh secara alamiah. Yang kedua adalah penyair alam karena beliau itu hidup di dalam suatu lingkungan yang indah sekali ya. Jadi di Madura itu yang akrab dengan kehidupan alamnya, baik di kebetulan desanya di lembah gitu ya. Ya. Tapi dia juga akrab dengan kehidupan nelayan di Madura, sehingga banyak karya-karyanya itu bercerita tentang keindahan alam Madura gitu ya. Dan sejak kecil beliau juga dididik oleh ibunya, didik pelajaran agama, kemudian juga akrab dengan lagu-lagu Madura itu, sehingga kemudian itu semua merasuk di dalam pengalaman pribadinya sehingga menjadi inspirasi bagi karya-karya puisinya gitu. Oke. Itu tadi dari Pak Heru, dari Pak Didi sendiri Pak, siapa sih Pak sosok Zawawi Imron ini menurut Pak Didi sendiri Pak? Ya, sebenarnya saya mengenal sosok Zawawi Imron ini kan ya begitu saya masuk Facebook ya, punya akun Facebook baru mengenal dia ya. Dan dia tahunya dari internet ya, sosok seorang Zawawi. Jadi dia mulai berkiprah itu tahun 82 waktu pertemuan
penyair 10 kota di Taman Ismail Marzuki. Ya. Kemudian dia pernah mendapat penghargaan kelas di kawasan Asia Tenggara. Dan dia membaca puisi di mana-mana, ya. Juga di Semarang juga pernah. Dan tadi saya lupa itu ada suatu acara di Jakarta, kelihatannya masuk acara nasional itu, menyangkut kenegaraan. Dia yang diundang hanya dia juga waktu itu yang membaca puisi. Ya. Dan memang karya-karyanya banyak dikagumi oleh kalangan penyair, ya, juga para pencinta dan pemerhati sastra. Itu yang saya tahunya itu. Ya. Oke, Pak Didi dan juga Pak Heru, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, sepertinya Pak Heru tadi ditemani oleh beberapa mahasiswa ini, Pak Heru. Bolehlah Pak, dari komunitas Lentera Sastra. Ya. Oke, Lentera Sastra ya, Pak ya. Oke, ini ada 4 ya, Pak ya. Dan ada satu lagi Mbak Kiki nanti ya yang juga membacakan puisi. Oke, pemirsa, kita dengarkan dulu bacaan puisi dari Mbak Ismi yang berjudul Pahlawan. Pahlawan, karya di Zawawi Imron. Ku kejar lagumu sampai ke palung lautan. Bahasa tidak laku lagi di sini. Karena nyanyian bukan hanya memanjakan ikan, juga menerjemahkan ketulusan dalam diamnya cangkang karang. Pada zaman pahlawan disimpan di laci, kulukis wajahmu dengan susunan padi, jagung dan kacang-kacangan. Karena sejarah tidak bisa lagi diulang. Kalau dulu engkau kalah, aku sudah bertanya, pada pedang, pada senapan. Jawabnya, engkau tak kalah. Bahkan engkau sedang diperlukan sejarah. Zaman berjalan, tertatih dan sempoyongan. Dalam asap hutan terbakar. Tapi engkau yang mengajarkan agar aku tak punya waktu untuk mendengki, tak punya waktu menjilat hati Ibu Pertiwi. Ini dari komunitas Lentera Sastra, benar ya? Oke. Nah, Pak Didi dan juga Pak Heru nih, tadi kita dengarkan puisi yang berjudul Pahlawan, karya dari Zawawi Imron ya, Pak ya, benar. Apakah ini masuk bagian dari buku yang berjudul Celurit Emas itu tadi, Pak? Bukan. Jadi ya, Pak, ya? Itu adalah puisi yang terbitan terbaru, meskipun ditulis beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya mendapat kiriman ya dari penerbit Bening Pustaka, karya beliau yang berjudul Mata Badik, Mata Puisi. Ya, ini kumpulan puisi-puisi yang relatif terbaru dari beliau. Ya. Okay. Ya. Tadi kan pahlawan ya, Pak ya, dan tadi Pak Heru menyebutkan bahwa dari Zawawi Imron ini terkenal penyair yang berkaitan dengan alam nih, Pak. Ini kok bisa pahlawan nih, Pak? Bagaimana, Pak? Apakah semuanya bisa beliau ciptakan, Pak? Iya. Tadi saya mengatakan bahwa beliau itu penyair alam yang dekat dengan alam. Kalau kita lihat di dalam puisi yang berjudul Pahlawan ini, sekalipun beliau berkisah tentang pahlawan, tapi diksi-diksinya itu selalu dekat alam. Misalnya di sini ada palung lautan, ikan, cangkang karang, padi, jagung dan kacang-kacangan gitu ya. Ini kan semua menggunakan simbol-simbol yang dekat dengan alam gitu ya. Tetap saja di dalamnya ada kaitannya dengan alam ya, Pak, dan saya menafsirkan puisi berjudul Pahlawan ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita itu agak mengabaikan masa lalu, menganggap bahwa sejarah itu mungkin lama-lama nggak penting gitu ya, terutama untuk kalangan generasi yang belakangan ini kan gitu. Jadi kita itu kadang-kadang agak
prihatin bahwa generasi kebelakangannya agak tuna sejarah itu loh. Artinya mereka tidak begitu mempedulikan bahwa dulu pernah ada sejarah dan itu menjadi bagian dari kehidupan berkebangsaan kita. Ya. Jadi sih kan dikatakan bahwa zaman berjalan tertatih dan sempoyongan dalam asap hutan terbakar. Tapi engkau yang mengajarkan, ya pahlawan itu, agar aku tak punya waktu untuk mendengki, tak punya waktu untuk menyilat atau melukai hati Ibu Pertiwi. Gitu. Saya ungkapan yang bagus itu ya, bahwa kita tidak boleh untuk melukai hati Ibu Pertiwi dengan mengabaikan pahlawan. Dengan sejarahnya itu ya. Tentu saja di dalamnya berkaitan dengan alam ya Pak. Iya, menggunakan simbol-simbol ya, diksi alam. Gitu. Ini dari celurit emas. Kenapa sih Pak pengambilannya nama celurit emas? Kenapa tidak yang lain? Dari puisi-puisi yang lain Pak? Apa yang menjadikan celurit emas ini menjadi spesial? Pertama, celurit emas ini merupakan sajak atau puisi beliau yang waktu itu mendapat tempat ya yang istimewa bagi para pengapresiasi sastra. Ya, karena kalau kita baca puisinya itu memang ya agak-agak gelap puisinya, tetapi dia betul-betul mengekspresikan sesuatu yang khas dari budaya beliau yaitu Madura. Kita tahu bahwa celurit itu kan merupakan senjata dari Madura itu ya. Dan seringkali celurit diasosiasikan sebagai suatu alat untuk membunuh, menjaga harga diri, kehormatan orang Madura ketika misalnya apakah dia keluarganya dihina atau bahkan misalnya istrinya direbut, itu kan dia menggunakan celurit carok itu ya. Nah, tapi beliau itu memberikan suatu penafsiran makna yang berbeda bahwa celurit pun ini bisa menjadi sesuatu yang emas. Ya. Dari budaya kita itu merupakan sesuatu yang bermakna dan bernilai tinggi gitu ya. Dan beliau bahkan mengatakan coba kalau celurit itu kan seperti tanda tanya gitu ya. Ya, tanda tanya. Lain dengan pendungan. Kalau pendungan kan lurus gitu ya. Kalau celurit itu tanda tanya. Justru kemisteriusan tanda tanya itulah yang memberikan dorongan atau inspirasi beliau untuk mengeksplorasi kepada akar-akar budayanya gitu ya, dan menemukan bahwa ternyata celurit yang selama ini hanya digunakan untuk membunuh dan sebagainya itu mempunyai makna yang tinggi gitu ya, punya nilai yang tinggi. Maka kemudian muncul istilah celurit emas itu, dan buku antologi celurit emas mendapatkan penghargaan dari Pusat Bahasa atau apa waktu itu. Ya. Tadi kan celurit emas, celurit biasanya kan identik dengan sosok benda tajam yang menakutkan. Lalu dengan cara seperti apa sih Pak sosok Dewa Wi Imron ini untuk ini loh celurit emas gitu kan? Tidak seperti yang masyarakat bayangkan sepertinya Pak. Gimana Pak? Ya, waktu itu kemudian dia membuat atau membuat puisi itu. Tapi kalau kita maknai puisi itu memang ingin tadi ya mengungkapkan bahwa memaknai celurit itu sebenarnya juga memiliki suatu kandungan nilai yang tinggi. Celurit sebagai produk budaya itu mempunyai kandungan nilai yang tinggi. Seperti memberikan pesan bahwa sebenarnya budaya yang kita miliki itu yang seringkali kadang-kadang kita remehkan, itu mempunyai suatu nilai-nilai yang tinggi yang tidak kita duga gitu loh. Nah, beliau ingin mengajarkan bahwa kita itu mari menghargai budaya. Kan sekarang ini kan orang mulai agak mengabaikan pada budaya, ya, bahkan mempertentangkan budaya dengan agama misalnya, itu kan sesuatu yang tidak pas sebenarnya gitu ya. Ada tambahan nih Pak Didi, menurut Pak Didi celurit emas, bagaimana sih Pak, kok bisa Pak celurit emas itu yang menjadikan sosok Dewa Wi Imron terkenal Pak? Sebetulnya Bisa apapun ya, tidak harus celurit emas ya. Jadi mungkin kalau orang Aceh bisa rencong. Ya, dan orang Kalimantan bisa menggunakan apa? Mandau ya. Tetapi kita jangan melihat sulitnya mandaunya atau rencongnya atau yang lain ya, tetapi bagaimana memanfaatkan sesuatu itu dengan baik ya. Contohnya celurit tadi ya, celurit itu kalau digunakan untuk memotong, untuk bekerja di lahan pertanian ya baik ya. Tapi kalau dipegang oleh orang yang salah, bisa menjadi alat membunuh kan begitu. Sama dengan misalnya sepeda motor. Kalau digunakan baik, ya untuk berangkat sekolah, pulang sekolah
berangkat kerja ya. Tapi kalau di tangan orang yang nggak benar, bisa menjadi alat untuk menjamret kan begitu. Nah, di sini saya melihat Zawawi Imron karena dia orang Madura, makanya dia menggunakan simbol turit. Nah ini tadi Pak Heru sudah mengatakan bahwa ini juga simbol budaya. Dan dia ingin menunjukkan kemaduraannya kan begitu. Ya, bahwa ini saya orang Madura, saya harus menggunakan simbol turit sebagai senjata tradisional di Madura ya. Dan juga untuk memberikan wawasan kepada khalayak ya, untuk mencintai budayanya. Seperti Zawawi mencintai budaya Madura, yang lain pun juga harus mencintai budayanya masing-masing. Ya. Oke, baik Pak Heru dan juga Pak Didik, sepertinya kita break sejenak karena usai jeda pariwara akan kita lanjutkan perbincangan kita mengenai Zawawi Imron, penyair celurit emas. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra. Bersastra, kita bahagia. Iya baik, senang sekali pemirsa masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita mengenai Zawawi Imron lebih lanjut, angka lebih baiknya kita mendengarkan ada Zulfa yang membacakan puisi berjudul Renungan Senja Kala. Renungan Senjakala, karya Zawawi Imron. Senja melahirkan klepak-klepak kelelawar, bagai takdir dan nasib yang saling berkelindan.
Daun-daun bersemi mengerami sekelopak bunga melati. Tak terduga apa yang tersimpan di rawa-rawa, di ketiak daun-daun kangkung, ada rasa benci palsu. Tapi herannya menyembilu nyawa. Rasa sedih yang melompati pucuk-pucuk gemunung, menghampar sajadah di sayap mendung. Itulah kenapa kemudi harus diburitan untuk mengawal arah haluan. Setiap kesakitan adalah hutang dari orang-orang yang kejam. Firman di langit dan lontara di bumi telah bersepakat di butik-butik cempaka bahwa keadilan bukan balas dendam. Yang sudah membacakan puisi berjudul Renungan Senjakala karya Dezawawi Imron. Baik, saya tanyakan lagi kepada Pak Didi. Pak, barusan yang kita dengarkan Renungan Senjakala. Ini menurut Pak Didi bagaimana sih Pak? Bagaimana pemilihan diksinya? Lalu bagaimana ini menjadi ciri khas dari karya Dezawawi Imron itu bagaimana Pak? Ya, kalau masalah pemilihan diksi tentu saja saya tidak bisa menjawabnya, ya. Karena itu ada di pikiran Pak Dezawawi Imron, ya. Tapi dia ingin hanya menggambarkan suasana aja waktu itu, ya. Mungkin dia waktu itu sedang merenung di suatu senja, ya, sehingga dia ada ide untuk menulis. Sehingga akhirnya terjadilah terciptalah sebuah puisi dengan judul tadi itu. Ya. Okay. Ya tentunya melalui perenungan, ya, tidak mungkin tidak melalui kontemplasi dalam membuat sebuah karya, ya, entah itu karya sastra maupun karya yang lain, pasti ada perenungan sehingga akhirnya bisa jadi sebuah karya gitu. Sebuah karya puisi tadi ya Pak ya. Yeah. Oke, tadi Pak Heru menjelaskan bahwa Dezawawi Imron itu dekat dengan alam ya Pak ya. Barusan Renungan Senjakala juga saya dengarkan itu juga berkaitan dengan alam juga Pak. Kenapa sih Pak rata-rata itu menggunakan alam? Apa yang membedakan penyair yang satu dengan Dezawawi Imron ini Pak? Tadi sudah saya katakan Mbak Vivi, beliau ini adalah penyair alam dalam arti pertama dia memang belajar otodidak, kemudian yang kedua adalah dia itu penyair yang dekat dengan alam, mengambil tema-tema alam. Nah, kalau membaca puisi, mencermati puisi yang dibaca Mbak Zulfa tadi tentang Renungan Senjakala, memang saya lihat bahwa di situ ada renungan-renungan yang menurut saya itu mempunyai kandungan nilai filsafati, ya. Misalnya ketika beliau mengungkapkan, misalnya itulah kenapa kemudi harus diburitan untuk mengawal arah haluan. Ya, ini kan kalau kita renungkan kan ada nilai filsafatnya gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan setiap kesakitan adalah hutang dari orang yang kejam. Ya. Jadi keunggulan beliau ini menurut persepsi saya, pendapat pribadi saya itu pertama, beliau kalau dalam menulis puisi itu metafora yang dibikin itu menurut saya itu sangat khas ya, bahkan bagus, sangat bagus ya. Karena saya membaca beberapa antologi beliau itu ya, dan menjadi ciri khas yang membedakan dengan. Jadi orang kalau membaca buku puisi beliau, kemudian namanya dihapus, tahu ini ciri khasnya Pak Dezawawi. Kira-kira ciri khasnya yang lebih spesifik itu apa Pak? Yang pertama itu dia menggunakan irama, jadi beberapa kata akhir itu sama itu ya, rima menggunakan rima itu ya. Vokalnya, ya, kemudian pemilihan diksinya itu padat-padat gitu ya. Beliau sangat menolak uraian yang panjang gitu ya. Tapi betul-betul liriknya itu padat sekali dengan pilihan-pilihan diksi itu. Yang berikutnya adalah tadi ada memberikan percikan renungan yang
mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan falsafi atau filsafat itu. Nah, itu ciri khas beliau yang menurut saya amati selama ini. Gitu. Oke. Ya. Tadi Pak Heru juga menjelaskan bahwa semisal Ya. dihapus nih namanya di dalam karyanya, orang bisa mengetahui bahwa ini karya dari Zawawi Imron. Apakah semudah itu Pak bisa mengetahui bahwa ini karya Zawawi Imron? Ya, Seperti itu, Pak? tentu yang membaca adalah orang yang akrab dengan karya sastra Indonesia gitu. Kalau orang yang tidak pernah baca puisi kemudian diberi ini suruh menerka, ya memang susah, Mbak. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa membaca karya-karya para penyair Indonesia pasti tahu, oh ini milik Gunawan Muhammad, ini milik Sapardi, ini milik Zawawi Imron, ini milik Sutarji dan sebagainya, itu kelihatan sekali gitu ya. Jadi kembali kepada siapa yang membaca itu. Siapa yang membaca ya Pak ya? Gitu. Oke, tentu saja kalau orang yang pertama kali baca mungkin tidak bisa membedakan ya Pak ya. Oke, nih Pak, ada lagi mahasiswa Pak Heru yang membacakan puisi berjudul Lagu Kelahiran. Apakah nanti isinya sama dengan kaitannya alam atau tidak? Oke, ini dia Via yang akan bacakan puisi berjudul Lagu Kelahiran. Lagu Kelahiran karya D. Zawawi Imron. Dari alam azal ke rahim ibu, janji diukir di atas batu. Sayap burung memekarkan angkasa. Ya Allah, di manakah makna satu yang jadi sejuta? Tapi itulah kelahiran. Tampil memikul bendera di antara denyut darah dan air mata. Kijang berlari di tengah hutan, ingin menengok air di hulu sungai. Esoknya kembali berlari kencang mengejar matahari, karena hidup cuma sehari. Dari pucuk-pucuk pohon jati, Ibu, dimanapun tanahku tapak, aku tetap bayimu. Aku tersenyum. Aku tersenyum. Tapi sesekali masih ku rindu mendengar tangisku sendiri ketika bayi. Allahu Akbar. Di balik debu, akhirnya semua kembali menjadi debu. Ada yang menunggumu, ada yang menyebutmu dengan sebuah tanda tanya. Ya, terima kasih Via dari Lentera Sastra yang sudah membacakan puisi berjudul Lagu Kelahiran dari Zawawi Imron. Oke, baik pemirsa, kita tanyakan lagi kepada narasumber kita. Oh ya, Pak Heru, tadi saya mendengarkan memang ada ulasan-ulasan mengenai alam, tapi juga mengenai Sang Pencipta. Saya dengarkan. Apakah juga sosok Zawawi Imron ini merupakan penyair yang religius, Pak? Iya, jelas. Karena tadi dalam riwayat hidup beliau kan pernah nyantri ya di pondok pesantren. Kemudian beliau orang Madura. Orang Madura terkenal kuat di dalam agamanya, gitu ya. Karena memang mereka dididik dengan dengan pendidikan agama yang kuat, sehingga di samping tadi ya menggunakan simbol-simbol alam, ketika beliau menulis tentang kelahiran, lagu kelahiran tadi, beliau juga mengkaitkan dengan ya dari mana kita berasal, kemana kita kembali, gitu kan.
di balik debu akhirnya semua kembali menjadi debu gitu ya. Kemudian dia mengagungkan pencipta, ya. Namun juga diakhiri dengan ada yang menunggumu, ada yang menyebutmu dengan sebuah tanda tanya. Ya, nah, ini ketika ya kita kaitkan dengan akhir-akhir ini kita mengalami banyak musibah bencana itu kan bagi orang-orang yang maaf ya kurang beriman kan akan bertanya apa sih sebenarnya dengan yang terjadi ini. Bahkan selalu mengkaitkan misalnya saja ini terjadi karena azab Allah, karena Tuhan murka dan sebagainya itu. Ya, semua mempunyai persepsi sendiri ya dengan perspektif masing-masing. Tetapi kalau kemudian kita kembali kepada tadi ya agama yang mengajarkan kita bahwa dari debu kembali kepada debu, bahwa sebenarnya kita itu tidak ada apa-apanya ya, masih ada yang berkuasa atas alam semesta ini, gitu ya. Maka sesuatu yang terjadi terkait dengan musibah di negeri kita itu sebenarnya ya itu mungkin merupakan suatu ujian bagi kita agar kita semakin menyadari bagaimana posisi kita di hadapan pencipta kita, karena seringkali mohon maaf kita seringkali sombong ya di hadapannya gitu kan, seringkali sombong ya, dengan banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di apa menurut pandangannya gitu. Nah kemudian ini merupakan suatu teguran dan sebagainya. Jadi tanda tanya ketika kita sekarang menghadapi musibah dan bencana gitu. Jadi tanda tanya ya Pak ya. Oke, dari Pak Heru kita ke Pak Didi. Pak Didi, menanggapi puisi yang berjudul Lagu Kelahiran ini, menurut Pak Didi bagaimana Pak? Saya hanya ingin memberi pandangan yang singkat saja. Jadi di sini Zawawi Imron melihat ada kepastian di dalam alam semesta ini ya. Tentunya kepastian itu ada yang mengatur, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ada kelahiran, ada kematian, tadi dari debu kembali ke debu ya. Tetapi ini ditutup dengan masih ada tanda tanya ya. Jadi tanda tanya itu apakah Tuhan yang mempunyai tanda tanya? Tentunya bukan. Tapi manusia sendirilah yang menyimpan tanda tanya itu ya. Jadi di dalam kepastian yang sudah ada itu hati manusia selalu timbul pertanyaan, ada apa ini? Mengapa bisa begitu? Mengapa harus terjadi ya? Nah ini yang harus direnungkan seperti dari Pak Heru ya. Jadi segala bencana ini harus direnungkan apa yang terjadi dengan diri kita sebenarnya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi pasti ada sesuatu dari diri kita sehingga mengapa Tuhan harus menegur ya, itu pertanyaan juga kan. Ya, sampai kapan ini harus akan berlalu ya. Karena seperti yang sekarang terjadi ini beruntun ya, kejadian tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Itu terjadi bencana alam, berbagai macam bencana alam. Dan ada pertanyaan dari beberapa orang, mengapa ini masih terjadi, terus kapan akan berhenti ya. Nah, ini yang tentu saja kalau manusianya mau berubah baik, ini menurut pemikiran saya orang awam ya, saya yakin pasti ini semuanya akan berhenti. Itu tanggapan mengenai puisi yang berjudul Lagu Kelahiran ya Pak ya. Oh ya, karya-karya dari Zawawi Imron Pak, selain puisi adakah karya yang lain Pak dari Pak Heru? Ya, yang setahu saya yang paling menonjol itu karya puisinya ya, meskipun beliau itu diundang di mana-mana sebagai penceramah gitu ya. Bahkan di Mastra Asia Tenggara ya, semacam perhimpunan pengarang di Asia Tenggara. Kemudian juga memberikan beberapa kuliah di perguruan tinggi ya tentang sastra gitu ya. Nah, tapi saya belum mengamati ya. Atau mungkin pernah itu ya, ada satu karya beliau yang esai gitu ya, esai. Tapi beliau yang tidak terekspos itu apa? Beliau itu seorang pelukis gitu ya. Beliau juga seorang pelukis ya Pak ya, tapi tidak terekspos. Tapi pernah itu pameran bersama dengan beberapa pelukis itu ya. Termasuk dengan Gusmus itu pernah pameran bersama itu.
Oke, lalu kenapa karya yang berjudul Celurit Emas ini bisa melambungkan nama beliau, Pak? Iya, ya kalau kita baca itu memang tadi memiliki perbedaan dengan dengan karya-karya penyair yang lain gitu ya. Ya, terutama pemilihan diksi, kemudian tipografinya, kemudian ketika dibaca itu memberikan suatu nilai-nilai perenungan yang waktu itu ya, untuk waktu itu memang mengandung kebaruan ya. Ya, sehingga kemudian bahkan oleh Pusat Bahasa diberikan penghargaan itu. Ya. Oke. Lalu penghargaan apa saja sih, Pak, selain dari Pusat Bahasa tadi, Pak? Iya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Didi ya, itu dari Sea Right, dari apa namanya, dari Bangkok itu, dari pemerintah Muangthai itu, kerajaan Muangthai itu, kemudian dari Pusat Bahasa, kemudian pernah memenangkan lomba penulisan puisi pahlawan yang diselenggarakan oleh Antv, berhadiah waktu itu 7,5 juta ya, cukup tinggi ya, tahun 80-an itu. Oke, baik Pak Heru dan Pak Didi, mohon maaf kita beri sejenak karena usai jeda pariwara akan kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Halo pemirsa, senang sekali masih setia bersama kami dalam acara Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dua narasumber hari ini, malam ini, kita dengarkan ada Mbak Lintang yang akan membacakan puisi berjudul Menembus Cakrawala. Menembus Cakrawala, karya D. Zawawi Imron. Ujung daun nanas itu adalah ujung pena yang dari jauh menembus cakrawala jingga. Karena
matahari tak main-main. Memberi makna pada jembatan yang menghubungkan antara siang dan malam. Namun, saat ini malam sunyi. Sebenarnya, sunyi itu siapa? Tadi siang kau mengerang parau. Sesungguhnya itu parau siapa? Tadi hujan memang datang menjelaskan bahwa pertengkaran itu mempermalukan akal. Kita melangkah menuju timbangan. Bandul itu goyang, tapi tak berguncang. Dan bulan yang datang berbentuk sabit hanya siap berlayar di sampan asalkan aku mau berlayar berdayung badik. Tapi badikku sedang kugadaikan untuk bisa menebus saudara kembarku yang meringkuk dalam tahanan. Yang masih kupunya hanya daun ilalang yang sesekali kupakai sebagai pena. Tapi inilah hidup. Ironi dan pergumulan saling bersambut. Aku inginkan surga tapi tak bekerja. Aku inginkan rujak tapi Lombok menolak pedas. Kuurus juga jejak dan denyut nadi-nadiku. Ternyata di langit, gendang menyala berdentam-dentam. Ternyata aku masih hidup. Dan denyut jantung masih sanggup menembus cakrawala yang kehilangan warna jingganya. Kini, malam sedang menuju sempurna. Menembus cakrawala oleh Lintang. Baik Pak Didi, menurut Pak Didi dari seorang pendengar, pengamat dan juga pemerhati nih Pak, kira-kira isinya dari menembus cakrawala isinya apa sih Pak? Menembus cakrawala, saya membacanya apa? Ini kan sebuah perjuangan. Ya. Jadi untuk menembus cakrawala itu butuh perjuangan. Seperti halnya kita mau pergi ke suatu tempat, itu butuh perjuangan ya. Sebab tadi apa disebutkan dia menggadaikan badiknya kalau salah ya. Itu untuk menebus saudara kembarnya yang sedang ditahan ya. Jadi ini yang dilakukan. Nanti perjuangannya apa? Bagaimana caranya agar saya bisa mengeluarkan saudara kembar saya dari tahanan? Karena membutuhkan biaya, dia menggadaikan badiknya. Demikian juga dengan hal, jadi hal yang lain ya. Jadi untuk meraih sesuatu harus berjuang meskipun ada hambatan, ada aral yang menghadang. Okay. Saya bacanya intinya itu. Ya. Oke, ada tambahan dari Pak Heru sendiri? Iya, jadi kebetulan ini puisi yang diambil dari antologi Mata Badik Mata Puisi. Sesuatu yang menarik ini Mbak Bibi bahwa Pak Zawawi ini sudah keluar dari Madura, artinya dia tidak hanya bicara soal budaya Madura, tapi ketika dia berkelana dalam suatu budaya yang lain, kebetulan ini budaya Bugis dan Makassar, kemudian lahirlah karya-karya ini yang dimasukkan dalam antologi Mata Badik Mata Puisi.
Ya, maka tadi dengan menggunakan idiom, menggunakan diksi yang terkait dengan budaya Bugis dan Makassar, bukan lagi budaya Madura. Jadi beliau ini adalah seorang yang sangat memiliki pemahaman dan memiliki kesediaan untuk belajar yang lebih banyak memasuki budaya-budaya lain. Budaya-budaya lain, tidak hanya Jadi budaya sendiri ya Pak ya? tidak hanya budaya Madura, meskipun tetap warna alamnya selalu mengikuti kemana beliau pergi. Oke, gitu ya. warna alam dan Iya. juga religius tadi Iya, ya Pak ya. iya. Oke, berkaitan dengan kereligiusan, Iya, iya. ada satu puisi yang akan dibacakan oleh Kiki yang berjudul Zikir. Zikir Sajak Zawawi Imron. Alif Alif Alif. Alifmu pedang di tanganku, susuk di dagingku, kompas di hatiku. Alifmu tegak jadi cagak, meliut jadi belut, hilang jadi angan, tinggal bekas menetaskan terang, hingga aku berkesiur pada angin kecil takdirmu. Hom pimpah hidupku, hom pimpah matiku, hom pimpah nasibku, hom pimpah, hom pimpah, hom pimpah. Ku gali hatiku dengan linggis alifmu, hingga lahir mata air, jadi sumur, jadi sungai, jadi laut, jadi samudra, dengan sejuta gelombang mengerang menyebut alifmu. Alif, alif, alif. Alifmu yang satu tegak di mana-mana. 1983. Kiki yang sudah membacakan puisi berjudul Zikir. Oke, kita tanggapi mengenai puisi berjudul Zikir ini, Pak. Apakah kereligiusannya ini menggambarkan seperti apa sih, Pak? Pak Heru sendiri, Pak. Ya, secara sepintas, kebetulan ini puisi yang dimuat, kalau tidak salah judulnya Madura Akulah Madura Akulah Darahmu itu ya. Ya. Jadi puisi ini memang menggambarkan suatu suatu keyakinan, ya, keimanan orang itu ya, menurut penyairnya, bahwa kan di sini dia menggunakan simbol alif ya. Alif itu awal dari huruf di dalam huruf gitu ya. Tapi sekaligus dia adalah menggambarkan sesuatu yang tegak, ya, suatu tegak. Maka dalam berbagai suasana, berbagai situasi, ya, kita harus pertama-tama harus selalu dengan menegakkan gitu ya, menegakkan itu keyakinan, keimanan dan sebagainya. Gitu. Jadi nuansanya seperti itu yang saya tangkap gitu ya. Oke. Ada tambahan Pak Didi menanggapi puisi yang berjudul Zikir ini, Pak? Ya, tadi Pak Heru mengungkapkan untuk beriman ya, kita harus tegak, harus yakin ya, dan harus kuat. Tadi dikatakan ada alismu yang linggis ya. Itu kan dibutuhkan kekuatan gitu ya. Linggis itu kalau untuk gali tanah, itu kan dia tidak mungkin meliut ya, tidak mungkin melengkung ya, dia tetap lurus, tetap kuat ya. Jadi iman seseorang itu biar bagaimanapun itu harus tetap teguh
harus tetap yakin dengan keimanannya, terutama di dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Jadi jangan menggunakan iman agama untuk yang lain, tetapi memang untuk memperteguh diri. Diri sendiri ya, Pak, ya, terutama ya Pak ya. Oke, itu tadi kan dijelaskan bahwa puisi tersebut diciptakan pada waktu atau pada tahun 1983. Iya. Benar ya? Oke, nah apakah dari tahun sekian dengan puisi yang terkininya, terbarunya, itu mengalami perubahan Pak Heru? Iya. Ada perubahan Pak? Mungkin secara apa ya, secara gaya memang ada sedikit perubahan ya, karena sekarang beliau di dalam membuat puisinya tidak seliris dulu gitu ya, kata-katanya tidak seliris dulu, tapi justru sekarang itu lebih padat dengan apa ya, pesan-pesan, dengan renungan-renungan dan sebagainya, sehingga antara satu larik dengan larik yang lain kadang-kadang tidak bersambungan gitu ya. Tapi kalau tahun-tahun awal beliau mencipta itu sangat liris sekali gitu ya, sangat liris sekali, dan keterkaitan antara satu larik dengan larik yang lain itu sangat kuat gitu ya. Ya. Tapi itulah risiko seorang penyair, bahwa dia itu tidak boleh mengulang-ulang gaya yang lama. Dia harus selalu bereksplorasi, selalu menemukan gaya-gaya atau style yang baru gitu ya. Jangan mengulang-ulang. Kalau mengulang-ulang nanti akan mandek kreativitasnya. Oke, ini mohon maaf nih Pak. Kalau tidak boleh mengulang-ulang dengan gaya yang lama, apakah itu tidak menunjukkan bahwa tidak konsisten, Pak? Iya, memang ini biasa menjadi dilema bagi seorang penyair. Kalau dia bertahan dengan gayanya, memang menjadi ciri khasnya. Tapi kalau dia sama sekali tidak berubah, ya nanti dia kan mengalami tadi gejala pengulangan kreativitas itu ya. Tidak ada suatu eksplorasi yang baru terhadap capaian-capaian kreatifnya gitu ya. Tapi kembali semua kepada penyairnya, Mbak. Jadi ada yang tak bertahan ya dengan gayanya sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Tapi ada yang sekali itu dia keluar dari wilayah aman, zona amannya itu, mencari eksperimen, dengan eksperimen mencari hal yang baru, yang lain. Ya. Tapi kemudian bisa jadi suatu ketika akan kembali lagi kepada gayanya yang lama, dan itu sah-sah saja. Gitu. Ya. Tapi tetap tidak meninggalkan karakteristiknya ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ini Pak yang terakhir nih Pak, kira-kira harapan kedepannya mengenai karya-karya dari Zawawi Imron ini apa nih Pak? Iya, jadi kalau menurut saya, beliau ini kan salah satu aset sastra kita ya, aset sastra kita. Oleh karena itu, ya khususnya pengajaran sastra itu jangan sampai mengabaikan karya-karya beliau, karena sudah diakui tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di tingkat ASEAN, bahkan dunia. Beliau pernah dipanggil di Belanda, di festival Winternachten di Belanda itu. Bahkan waktu di Belanda itu menghasilkan satu buku puisi sendiri. Waktu di Belanda ya Pak, menghasilkan di Belanda menghasilkan satu buku puisi sendiri itu ya. Jadi dia sudah menginternasional, bahkan satu antologinya atau berapa antologinya pernah diterjemahkan dalam bahasa asing itu. Nah, ketika di dunia diakui, masa di negerinya sendiri tidak diapresiasi gitu loh. Maka tugas guru-guru sastra dan juga para apresiator itu untuk ini mengapresiasi dengan menggunakan berbagai forum, termasuk kayak begini ini kan sebenarnya juga salah satu cara ya untuk mengingatkan para apresiator terhadap karya-karya beliau gitu. Oke, dari Pak Heru kita ke Pak Didi. Pak Didi, harapan kedepannya mengenai karya Zawawi Imron agar tidak tergerus oleh adanya kemajuan zaman nih Pak, terutama bagi generasi muda ini apa sih Pak? Mbak Vivi menyebut generasi muda ya, jadi saya tidak akan menyinggung bagaimana melestarikan kayak Pak Zawawi Imron itu sudah disebut Mas Heru, tapi saya ingin menggugah para guru bahasa khususnya sastra di sekolah, juga para penulis pemula. Tirulah Pak Zawawi Imron, walaupun dia bukan berpendidikan bahasa sastra, hanya lulusan SR atau kelas SD ya, kemudian tapi bisa menghasilkan karya sastra yang diakui oleh dunia. Jadi jangan minder, jangan rendah diri ya. Mulailah sesuatu dan menulislah. Kalau tidak berani, kapan lagi mau
melakukan sesuatu, terutama menulis puisi ya. Jadi tidak harus berpendidikan bahasa atau sastra lah. Ya. Setiap orang bisa berpuisi. Setiap orang bisa berpuisi. Setiap orang bisa berpuisi. Oke. Ada, Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan khususnya kepada para pendidik dan para penulis pemula. Ya. Oke, jadi tidak harus berlatar belakang sastra Tidak ya Pak harus. ya? Ya. Saya juga siapa hanya SMK pertukangan aja. Tapi justru malah Tapi suka. Oke, dengan sastra ya Pak ya. Nah, Oke. ini para pembaca puisi ini dan kami juga bukan berlatar sastra. Oke, tapi sangat mencintai sastra itu patut ditiru nih pemirsa. Oke Pak Heru, Pak Didi dan juga teman-teman dari Lentera Sastra. Terima kasih untuk malam hari ini. Tidak terasa waktu kita sudah habis sampai di sini. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Semoga ini menambah wawasan untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, tidak terasa sekali waktu kita sudah habis sampai di sini. Tetap saksikan Biang Lala Sastra setiap hari Minggu jam 7:30 malam hanya di Semarang TV. Saya Vivilia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Heru dan juga Pak Edi, sukses selalu.